Random Talk dengan Bu Tuntun Widianti SPC Psikolog. Bu Widi ini seorang psikolog aktif yang berpraktek di Batu Nunggal Bandung ya. Certified Hypnotherapist, Certified SRM Practitioner, Certified Resource Therapy Trainer and Practitioner, dan Certified NLP Practitioner. Jadi beliau ini seorang praktisi aktif menerima klien di Bandung nih. Kalau misalnya teman-teman yang nonton video ini butuh bantuan profesional, psikolog ya, sekaligus terapi ya, konseling dan terapi, ini bisa ke Bu Widi kalau di Bandung ya. Kenapa Bu Widi? Nah, karena Bu Widi itu kemarin sudah ada temuan baru di lapangan ya, isu baru. Kalau praktisi nih, kayak saya, Bu Widi, dan apa praktisi-praktisi lain yang buka praktek profesional gitu ya, ngebantu klien tuh, biasanya suka ada temuan-temuan baru di lapangan. Nah, Bu Widi ini waktu kemarin ngedongeng cerita ya Bu ya, sebenarnya Bu Widi waktu itu nyeritanya tuh dengan senyum-senyum ketawa kayak gimana, tapi mungkin dalam hatinya menahan miris ya Bu ya. Jadi kemarin tuh teman-temannya Bu Widi itu beberapa waktu yang lalu cerita bahwa mirisnya gitu ya. Di Hmm, generasi sekarang, anak-anak muda sekarang itu mungkin menjelang SMP atau mungkin dari SD ke SMP itu ya di luaran sana ya, anak-anak generasi terbaru sekarang itu mirisnya itu udah pada kepikiran bundir ya Bu ya. iya. Nah, jadi Bu Id itu kemarin cerita sambil senyum, saya juga melihat sih sembari senyumnya itu kayaknya agak miris gitu di hati itu. Bu, Hmm, boleh diceritain Bu itu gimana ceritanya yang Ibu tuh sampai bisa mengeluarkan statement atau memberikan kesimpulan. Itu saya juga ngelihat sih dari ekspresi Ibu tuh kayaknya aduh kok miris banget gitu kan. Nah itu hmm, gimana Bu? Monggo diceritakan Bu biar teman-teman tahu terutama buat para orang tua nih di rumah nih. hmm. Fenomena ini tuh aduh gawat banget dah pokoknya. Oke. Dari mana ya saya cerita mulainya nih? Ini, Mungkin mhm, kok secara konsisten temuan ibu mungkin di lapangan kalau nggak urusannya dengan orang tua kan biasanya mhm. anak-anak tuh udah pada kepikiran mungkin lebih ke suicidal trait atau ya itu bunuh diri itu ya Bu ya. Monggo Iya, Bu. iya, betul. Betul, Mas. Jadi, beberapa bulan terakhir ini, ya, di akhir-akhir tahun kemarin, ya kurang lebih 6 bulan kurang lebih ya. Karena gini, awal saya itu kan memang psikolog klinis, tapi banyak berkecimpung di dunia tumbuh kembang anak. Nah, jadi awalnya tuh banyak orang tua yang datang kepada saya gitu untuk mengkonsultasikan anak-anak mereka gitu kan. Ada beberapa yang memang sudah jelas-jelas terlihat gitu ya, memang ada percobaan bunuh diri ke arah sana. Ada juga yang beberapa yang melakukan apa namanya ya self harm itu gitu kan banyak gitu. Eh yang ketika saya banyak gali, nah ini usianya ya, usianya itu dari mulai 11 tahun sampai 15 tahun. Kenapa usianya kok, ya usianya masih muda banget kan, usia 11 sampai 15 tahun kok sudah ada, apa sih namanya, eh, pikiran-pikiran untuk bunuh diri, pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri gitu ya. Nah, ini usia 11 sampai 15 tahun itu kan usia remaja ya, usia remaja awal yang pastinya kita lihat juga dari tumbuh kembang mereka, tugas perkembangan mereka tuh apa. Ternyata di usia segini kan tugas untuk tumbuh kembang mereka itu adalah peer group atau misalnya di mereka itu sudah mulai banyak melakukan kegiatan, aktivitas bersama teman-temannya ya di luar, terus menjalin hubungan ya, hubungan pertemanan yang lebih erat lagi gitu atau misalnya ya yang punya udah mulai suka-sukaan gitu ya atau mulai pacaran berdasarkan
pengalaman ya, dari banyak kasus yang saya temui itu 90% mereka itu merasa sepi, merasa sendiri, merasa tidak ada teman yang apa sih namanya memahami mereka. Sebenarnya bukan dasarnya teman di luar ya yang memahami mereka, tapi sebenarnya adalah teman apa namanya dalam kehidupannya. Maksudnya begini, karena tidak ada kedekatan dengan orang tua di awali itu. Kalau hubungan dengan orang tua bagus, pasti akan hubungan dengan teman di luar sana juga akan bagus. Tapi kalau hubungan dengan orang tuanya ada masalah, maka bermasalahlah hubungan dia dengan di luar sana. Nah, itu yang terjadi pada akhirnya mereka merasa sendiri. Kan kalau misalnya orang tuanya mereka ada kedekatan ya, hubungan dengan orang tua, pasti mereka nggak akan merasa sendiri dong. Mereka nggak akan merasa sepi, mereka nggak akan merasa bahwa eh, apa bahwa diri ini kosong. Nah, karena di dalam diri mereka ada apa namanya tabung energi cintanya itu kosong, otomatis mereka juga ingin melakukan atau misalnya menjalin pertemanan dengan teman-teman sebayanya di luar sana akan susah, akan sulit. Nah, pada akhirnya yaitu tadi ketika mereka ada merasa suatu mendapatkan kekecewaan lah, otomatis karena si mental emosionalnya ini rapuh, rapuh tuh dalam artian tadi energi cintanya ini kosong, otomatis mereka itu akan sangat mudah untuk menyerah dan merasa bahwa hidup ini kayaknya udah hancur. Jadi sepertinya aku lebih baik mati aja. Kebanyakan yang gini, saya pengen kalau bangun tidur tuh tiba-tiba saya sudah menghilang di bumi ini. Saya udah nggak ada. Kebanyakan mereka berpikirnya seperti itu. Atau rasa sakit ini ingin disalurkan gitu kan ke tubuh. Jadi jangan sampai ngerasa di dalam hati gitu ya, di dalam jiwa ini sakit sekali, maka tubuh fisik juga harus merasakan hal yang sama. Jadi untuk seolah-olah itu menggantikan rasa sakit yang ada di mental ke tubuh. Nah, makanya banyak yang melakukan self harm tadi ya di usia, apalagi sekarang tuh kalau saya juga lumayan cukup kaget ya pas melihat di usia-usia segitu tuh mereka sudah mulai banyak melakukan bekas sayatan-sayatan gitu kan di tangan, di paha gitu, banyak melakukan hal tersebut gitu. Setelah saya tanya, ya pengennya malah saya mati katanya. Tapi apa namanya masih belum mungkin ya, belum ada keberanian untuk mati. Nah, kebanyakan cara-cara mereka untuk apa namanya pikiran untuk bunuh diri tadi, cara-cara mereka adalah bukan gantung diri gitu ya, atau misalnya memutus urat nadi, bukan. Mereka malah kepikiran apa? Minum obat tidur atau obat yang mengandung obat tidur. Jadi kalau misalnya mereka tidur, ya kalau misalnya harus mati, mereka tidak merasakan sakit. Gitu, kebanyakan gitu, Mas. Makanya eh, ya saya pada akhirnya kan melihat waduh, kondisi seperti ini nih udah sangat-sangat apa ya eh, darurat ya untuk anak-anak zaman sekarang dibilang Gen Z tadi. Kenapa? Karena kita lihat ternyata ya setelah saya banyak melakukan ya karena sering kali ada apa namanya orang tua yang konsultasi dan saya juga banyak ngobrol sama anaknya, saya juga ngobrol dengan orang tuanya gitu. Dengan perkembangan zaman yang sekarang, teknologi sudah semakin canggih gitu kan. Dan orang tua itu masih banyak yang melakukan pola asuhnya itu yang sekarang ya, zaman-zaman kita-kita ini era 80 70-an yang memang membuat si Gen Z ini menjadi rapuh. Kenapa? Karena kalau zaman saya dulu dididik oleh orang tua cukup keras. Nah, mereka merasa, oh dengan sekarang gitu ya,
ada perkembangan ilmu bahwa katanya ada inner child yang terluka, maka ini akan membawa trauma. Pada akhirnya, si orang tua yang generasi saya itu tidak ingin anaknya juga mendapatkan trauma. Pada akhirnya, pola asuhnya itu berubah. Yang tadinya gitu kan, agak keras, tapi ada attachment-nya. Attachment itu ya ada apa ya, kedekatan, ikatan secara emosional sekarang tuh seolah-olah menjadi hilang. Kenapa? Gitu. Karena generasi saya masih banyak membawa luka dan begitu memberikan pola tidak ingin memberikan luka. Mhm. Nah, paham nggak Mas? Jadinya Ya. saya ya generasi saya masih berkecimpung dengan trauma saya, begitu saya punya anak, generasi saya punya anak, tidak ingin anak ini menjadi trauma, maka mereka loss. Tapi ya tadi, karena masih banyak masalah-masalah yang belum selesai gitu, pada akhirnya lupa bahwa si anak ini juga butuh attachment, butuh mereka mendapatkan rasa kasih sayang, cinta, perhatian gitu. Jadi seolah-olah apalagi sekarang sudah dunianya sudah digantikan oleh gadget, oleh gawai. Jadi orang tua banyak untuk ya saya ingin merilis emosi saya dengan hiburannya gawai. Anak-anak pun diberikan itu. Pada akhirnya seolah-olah fungsi si orang tua ini sudah dialihkan ke benda. Ya mereka kan sok sekarang. Saya juga banyak mendapatkan klien yang anak memang sudah tahap kecanduan gadget. Mhm. Jadi ketika diambil gadgetnya itu mereka frustrasi. Kebayang? Tantrum. Ah, tantrum, frustrasi, stres. Kenapa? Ya bayangkan aja Mas, sama seperti kalau kita lagi cinta-cintanya terus diputusin. Begitu juga dengan anak-anak ketika dia sudah sangat bergantung kepada si gadget tadi, lalu diambil. Tapi ketika diambil, ini rasa rasa kehilangannya tidak apa sih namanya digantikan. Nah ini yang Pak jadi membuat mereka menjadi frustrasi itu adalah karena tidak digantikan, tidak ada. Sama ketika anak kecil, kan dia butuh orang tuanya ya Mas. Tapi orang tuanya ini menggantikan diri dia dengan gadget. Biar anteng katanya. Ya, ya akhirnya kan anak tadinya rewel, pengennya digendong, pengennya di apa sih namanya dipeluk, dibelai sama orang tuanya. Tapi tiba-tiba dia ngelihat ada yang lebih menarik karena orang tuanya yang ngasih. Ada benda kecil yang di situ apa namanya eh, ada film, gambar yang menarik buat dia, full color, bergerak. Jadi kan seolah-olah si perhatiannya tadi dia pengen dipeluk, pengen di apa sih namanya digendong sama orang tuanya, tapi teralihkan oleh si gadget tadi. Pada akhirnya lama-lama mereka menjadi biasa bahwa oh tempat nyaman aku adalah handphone. Ketika orang tuanya sadar bahwa ini salah, karena tumbuh kembang anak menjadi terhambat, si gadget tadi diambil, anak tidak dikasih lagi, otomatis jadi tantrum. Itu. Nah, itulah yang terjadi. Untuk menggantikan gadget tadi, itu akan susah kalau misalnya orang tua yang masuk dari awal lagi. Beda kalau dulu misalnya anak sudah, maksudnya anak baru lahir, orang tua intens memberikan itu semua, tanpa diberikan kepada gadget, itu lebih mudah ketimbang saya lihat sekarang usia 6 bulan, 7 bulan, anak tuh udah dikasih handphone, anak tuh udah anteng ngeliatin. Itu padahal salah. Bu, Tapi, Bu, nah, saya tahu tuh nama teknik parentingnya apa. apa? Namanya gawai method. Jadi ketika anak merasakan kestabilan emosinya goyah, kasih gadget, clear sudah. Nah, itu namanya gawai method tuh.
Nah, Nah artinya itu, Bu, gini Bu, Heeh. gadget itu pun kita nggak ngomong isi kontennya positif atau negatif ya. Iya. Berarti ketika misalnya gini, kan kalau kita kan ngomonginnya parts ya Bu ya biasanya, tapi kalau part nantilah ketinggian soalnya. Mm-mm. Ketika anak-anak merasakan ada dinamika emosinya yang harusnya digantikan oleh tadi ya, katakanlah psikotes dari orang tua atau apapun lah gitu ya, emotional bonding lah. Nah, iya betul, Yang dijajalin gadget ya Bu ya sama isi kontennya gitu kan, maksud Ibu kan? Nah betul, itu tuh menciptakan masalah. betul sekali. Karena ketika nanti handphonenya diambil, dicabut, set, nah dia tidak akan mendapatkan emosi yang apa ikatannya itu sama si konten atau isi gadget itu. Mhm. Nah, berarti itu tuh Bu, itu tuh ke mana-mana ya Bu ya? Betul sekali, Self kemana-mana. harming, self harming bisa dari situ Bu. Bisa dari situ awalnya. Kenapa? Maksudnya begini, ya. Bu, punten minta dijelasin apa itu self harming buat yang nonton kalau belum ngerti self harming. Self harming itu lebih ke arah menyakiti diri sendiri, gitu ya. Menyakiti diri sendiri biasanya banyak itu dilakukan adalah dengan melukai tubuhnya di bagian tertentu. Gitu. Jadi kalau sudah dia merasa bahwa tubuhnya ini sakit, gitu, mereka ini merasa ada kepuasan, dan si apa namanya, sakit atau apa ya, kekecewaan lah, atau boleh dibilang seperti itu, kekecewaan yang mereka alami itu menjadi mereda. Nah itu yang mereka rasakan, ya. Nah tadi kembali lagi gitu, kalau ada hubungannya ya ada, diawali dari sana dulu. Kenapa? Karena tadi ketika secara emosional dia ada kebutuhan untuk dicintai, untuk diperhatikan, untuk merasakan bahwa mereka ada berharga untuk orang tua, tapi ternyata tidak ada, tidak mendapatkan, malah dialihkan kepada si benda mati ini. Nah, lama-lama berlanjut berlanjut sampai pada akhirnya si anak ini besar, dan itu tetap jadi energi apa ya, cinta atau di dalam dirinya itu kosong untuk kebutuhan si dicintainya tadi, kosong. Tabung lah, bahasa Ibu tadi tabung. Ya, tabung ya, tabung cintanya itu kosong. Nah, ketika mereka sudah mulai masuk usia remaja gitu kan, ada masalah, mereka nggak tahu harus ngobrol sama siapa karena tidak terbiasa ngobrol secara intens atau ngobrol secara mendalam dengan orang tua. Tapi kalau dari kecil, dari sedini mungkin ini sudah dijalin atau sudah dibiasakan gitu kan oleh orang tua, otomatis segala apapun yang dirasa oleh anak, pasti anak akan bercerita atau anak akan curhatlah kepada orang tuanya. Nah, kalau tidak terbiasa, mereka kan sungkan ya, karena nggak kebiasa mau ngobrol sama teman-teman di luar sana, mereka juga sama ada. Jadi ketika hal ini terjadi, maka di dalam diri dia sudah muncul gitu. Kalau tadi ngomong masalah part atau apapun itu, muncul dalam diri dia perasaan bahwa dia ditolak. Otomatis ketika dia mau terjun ke masyarakat atau di dunia luar, mereka juga merasa takut untuk apa namanya, untuk menjalin suatu hubungan pertemanan karena takut ditolak juga, karena dia punya pengalaman masa kecilnya, aku aja sama ibuku nggak disayang-sayang, nggak dipeluk-peluk, malah dikasih ini yang namanya benda ketika apa dia sekolah usia SMP biasanya atau usia kelas 6 itu udah mulai kan ada, sebenarnya ada dorongan untuk berteman. Tapi ketika kebutuhan itu ingin dipenuhi, ada suatu rasa yang mereka merasakan bahwa aku takut ditolak, takut teman-teman musuhin aku, nolak aku, nggak mau berteman sama aku. Pada akhirnya si anak ini merasa sepi. Hmm, Aku nggak punya teman, di rumah aku juga nggak ada teman yang ngajak ngobrol, orang tua juga kayaknya sibuk masing-masing.
Nah, ketika itu muncul, rasa sepi ini muncul, banyak yang merasa buat apa aku hidup? Buat apa aku ada? Lebih baik aku nggak ada. Toh, aku ada dan tidak ada tidak merubah keadaan. Tetap aja ibuku sibuk, ayahku sibuk, aku nggak punya teman. Nah, seperti itu mereka muncul pikiran-pikiran itu. Jadi buat apa saya ada? Gitu toh. Saya ada pun mereka tidak menganggap saya ada. Jadi ya lebih baik saya tidak ada sekalian. Itu yang mereka banyak pikirkan begitu. Jadi mereka kebanyakan merasa kesepian, merasa tadi tabungnya kosong gitu. Jadi ya buat apa? Apalagi kalau misalnya sudah ada muncul apa stresor-stresor gitu kan, tekanan-tekanan. Nah, tambah lagi gitu kan. Aku memang benar-benar merasa sendiri. Nggak ada yang bisa nolong aku dalam situasi aku lagi ada masalah gitu. Masalahnya padahal kalau ya menurut kita memang hal-hal yang sepele, tapi buat mereka ini adalah hal yang besar. Di Mereka umuran sulit segitu iya di umuran segitu. adalah Misal, masalah yang besar. betul, misalnya ditegur sama gurunya atau misalnya dikasih konsekuensi oleh gurunya karena dia tidak melakukan atau tidak menyelesaikan tugas. Karena selama ini dia nggak pernah mendapatkan konsekuensi apa-apa dari ibu apa dari orang tuanya. Dia Jadi, kaget tuh. hmm, Dia kaget tuh, Bu. ya betul mereka merasa kaget gitu. Jadi ketika saya seolah-olah merasa dipermalukan misalnya sama gurunya, misal ya. Karena ini ada kasus nyata ini salah satu klien saya, dia nggak bikin PR karena lupa gitu begitu sama gurunya dikasih hukuman gitu hukumannya sebenarnya rame-rame nggak dia sendiri ada beberapa orang gitu yang dapat hukuman yang sama suruh apa namanya nyapu halaman sekolah gitu kan banyak kan sebenarnya dari sekian orang yang maksudnya teman-temannya yang ini juga gitu, yang kena hukuman juga, dia yang ngerasa kayak dipermalukan gitu. Karena teman-teman yang lain yang nggak apa sih namanya nggak kena hukuman, eh jadi kayak ngetawain dan sebenarnya konteksnya tuh mungkin ya, yang saya bayangkan teman-teman yang lain itu mentertawakan, menyorak, sambil nyorakin tuh kayak seperti main-main gimana sih? Tapi buat dia itu seolah-olah itu tuh udah Menggores. betul. Trauma, trauma berat. Nah, betul. Padahal yang lain juga dibecandain begitu biasa aja, tapi malah dia langsung besoknya tuh demam, kata ibunya ya. Nggak mau sekolah gitu. Jadi ngerasa itu tuh hal yang wah buat dia tuh berat. Nah, pada akhirnya mulai dari situ dia makin menarik diri, dia nggak mau sekolah. Kalau sekolah pun gitu kan, kata gurunya juga dia lebih banyak jadi pendiam gitu. Nah, lama-lama, nah ini anak laki-laki loh. Kalau anak perempuan mungkin ya, ini anak laki-laki. Lama-lama, ya itu tadi sampai eh ketahuan sama ibunya tuh malam-malam kenapa dipanggil dia nggak keluar-keluar ternyata ya maaf ya di mulutnya udah penuh busa karena dia sudah mengkonsumsi obat terlalu banyak gitu karena merasa ya itu tambah lama hidup dia tambah merasa hancur usia berapa 12 tahun loh kelas 1 SMP Bu, itu dapat obatnya dari mana? Kok bisa kepikiran ya? dia dapat obatnya ya nggak tahu ya mungkin beli sendiri karena yang di itu minum obat obat sakit kepala obat Overdosis. ya betul karena obat sakit kepala obat flu lah obat flu yang ada obat sakit kepalanya obat flu jadi dia ngerasa kalau misalnya lagi flu minum itu dikasih sama ibunya tuh jadi ngantuk jadi dia punya pikiran ya udah minum sebanyak-banyaknya biar aku tidur jadi kalau misalnya mati pun aku nggak merasakan sakit gitu yang ada bukan sakit kan gitu jadi bukan karena dia pikir kalau minum racun misal racun serangga kan gak enak gitu pasti kan ada rasa rasa gimana gitu. Nah, kalau misalnya minum obat flu, dia tidur, dia pikir gitu. Si tubuh ini atau badan ini nggak akan ngerasa sakit, nggak akan ngerasa.
keracunan, ya udah kebablasan aja tidurnya gitu sampai misalnya dia meninggal gitu. Pikiran dia seperti itu gitu. Jadi memang eh, apa mereka yang sudah seolah-olah seperti milih-milih ya kalau aku mati enaknya gimana caranya ya, seolah-olah seperti itu gitu. Kayak Tapi pesan makanan online ya Bu ya. Mau makan sama apa ya hari ini? nah gitu, nah, seolah-olah seperti Astaga. itu. Ya, karena ya kalau ya waktu saya tanya kenapa sampai muncul pikiran begitu, ya katanya biar biar nggak sakit aja gitu. Memang cara yang sakit itu seperti apa? Saya tanya begitu. Ya misalnya kalau ini urat nadinya dipotong, ya sampai pikir gitu. Atau katanya ngegantungin diri, itu kan sakit pastinya, Bu. Itu kelas 1 SMP, Bu. Iya, Udah kepikiran itu kayak gitu. Udah betul. tahu gitu caranya begini tuh udah kepikiran dia. Itu Astaga Tuhan. makanya saya juga cukup kaget gitu dengan pikiran-pikiran mereka yang ternyata mereka punya pikiran sejauh itu yang sampai pada akhirnya bukan yang ya udah yang penting aku mati misalnya dengan cara apa misalnya entah maaf-maaf ya ekstrim nih misal gitu kan apa ya hmm, di rel kereta lah apalah gitu misalnya. Nah, mereka tuh mikirnya pokoknya saya Udah ingin sejauh itu. betul sampai sampai terpikiran di sana. Kenapa? Ternyata ya mereka ini apa ya? Ya tadi saya Frustasi juga lah itu, Bu. hmm? Frustasi lah itu. Udah ya bukan frustasi deh itu mah udah atas-atasnya frustasi. betul betul. Saya tanya gitu, kamu kepikiran itu dari mana gitu kan? Ya karena katanya kalau saya sakit flu minum obat itu suka ngantuk. Itu aja sesimpel itu pikirannya. Jadi ya kalau misalnya saya minum obat itu banyak-banyak berarti kan saya apa nggak bangun-bangun gitu. Mungkin katanya kalau saya harus mati pun nggak rasa apa-apa. Bu, di usia berapa Ibu menemukan kasus yang paling parah? Yang SD ada nggak? SD ada usia 11 Kelas tahun. berapa, Bu? Kelas berapa? Itu kelas 6 ya, kelas 6. Itu Nah, itu paling paling dini tuh Ibu nemu kasus kelas 6 tuh, udah ada kepikiran tuh. udah ada kepikiran. As- Cuman waktu itu ya kepikirannya lebih belum belum melakukan, tapi lebih dia berpikir lebih baik katanya saya mati aja gitu. Nah ini memang banyak banyak kasus ya. Jadi bukan kasus hanya apa namanya intinya adalah diabaikan aja. Secara emosional mereka diabaikan intinya. Walaupun banyak cara tuh dalam artian ada yang terlalu dimanjakan, tapi dimanjakan lebih ke materi. Secara emosi kosong, tidak ada kedekatan itu. Atau memang ada yang diabaikan secara materi juga mereka nggak terlalu ini. Jadi orang tua sibuk sendiri gitu dengan dirinya sendiri. Itu kebanyakan seperti itu sih rata-rata ya. Eh baik itu yang orang tua ibu gitu, dan maksudnya ibunya atau ayah atau misalnya hanya salah satu gitu. Kebanyakan kasus-kasus seperti itu. Ini baru kasus apa? Kepikiran bundir sama self harming. Ini belum ngomongin kasus LGBT loh. Teman Bu ini kan banyaknya anak-anak ya. Dan itu Ya, tuh aduh, eh mungkin kalau di saat saya waktu SMP tuh lagi pesen apa ya? Saya mungkin lagi asik-asiknya main bola ya Bu ya. Perkara nah itulah. betul, Main betul, PS. Berarti itu teh masih positif ya Bu ya? betul, betul. Zaman-zaman kita saya milenial mah. Ya, ya, betul. Nah, yang kasus-kasus tadi masalah LGBT juga ini memang agak sensitif ya. Banyak gitu karena apa? Kembali lagi tadi larinya tuh karena ada kekosongan si tabung cintanya ini kosong dari orang tuanya. Ini larinya kemana-mana ketika nanti dia sudah mulai remaja. Ya, ada yang tadi misalnya ke arah ingin
melukai diri sendiri, ke arah ingin mengakhiri hidup, atau malah dia masuk ke dalam suatu komunitas gitu yang memang gitu kan memanfaatkan keluguan mereka. Ini yang bahaya. Dua-duanya juga bahaya. Makanya saya selalu sampaikan kepada orang tua gitu ya. Kalau mereka memang merasa belum belum siap menjadi orang tua, tapi sudah terlanjur menjadi orang tua dan belum siapnya itu karena ada sesuatu trauma atau misalnya ada permasalahan pribadi yang belum selesai. Nah, cobalah segera selesaikan itu semua agar bisa pada akhirnya ketika diri mereka sudah berdamai dengan masalah mereka, sudah selesai dengan masalah mereka, otomatis mereka akan mulai gitu kan melihat ini anak saya perlu diselamatkan, tidak boleh dibiarkan sendiri, tidak boleh dibiarkan dia menjalani perkembangan mereka sendiri, itu maksud saya. Nah, kebetulan nih Mas Sanif, saya dengan Dokter Anto nanti nih tanggal 8 ada webinar gratis khusus untuk stres gitu. Jadi misalnya nanti ada teman-teman gitu kan yang memang mau apa sih ya tahu saya mungkin ada masalah tapi malu untuk ini saya kemana gitu kan harus cari bantuan gitu pastilah salah satunya seperti Mas Hanis juga kan sebagai praktisioner apa sih namanya konselor. kesehatan juga ya gitu kan resource terapi itu apa namanya ya salah satunya ya masuk atau ikuti webinar-webinar gratis tentang kesehatan mental ini gitu. Bu, artinya secara langsung Ibu menyatakan bahwa ketika orang atau orang tua ya, kita ngomongnya orang tua atau pasangan lah, suami istri ya, ketika dia belum selesai dengan Mm-mm, masalahnya sendiri, dengan mm-mm, masa lalunya sendiri, mm-mm. ketika dia punya anak, berarti si orang tua itu masih sibuk dengan masalahnya sendiri, bergumul dengan katakanlah luka batin, trauma, dan masalah dan stresnya sendiri di kala itu dan di masa lalunya, maka si anaknya itu terlantarkan karena dia ya masalah dia belum kelar gitu. Gitu nggak Bu? Maksud Ibu? Ya, jadi bukan terlantar kan lebih sedikit terabaikan ya. Karena kan si orang tua misal gitu kan, si pasangan ini masih punya masalah, mereka berdua masih punya masalah, entah masalah yang berhubungan dengan apa sih beda visi misi mereka atau misalnya ada sesuatu misalnya beda norma atau nilai-nilai yang mereka pegang gitu karena kan pasti mereka ini bersatu dari dua keluarga yang berbeda yang dimana masing-masingnya juga memiliki nilai-nilai yang mereka pegang gitu dari pengalaman pola asuh orang tua ya masing-masing. Nah, kemudian eh, apa namanya belum lagi misalnya di masa lalu mereka mereka punya apa punya apa tadi Trauma. trauma, misalnya punya trauma, itu juga membuat mereka kan untuk dirinya sendiri aja mereka masih wah banyaklah secara emosi. Makanya ketika anak misal gitu ya melakukan sesuatu bukannya anak ini ditolong, bukan anak ini misalnya diarahkan lebih banyak jadi pada akhirnya misalnya dimarahin. Kenapa? Karena tanpa disadari si emosi itu terus saja seolah-olah kayak kesulut gitu. Jadi pada akhirnya anak juga ngerasanya ini kenapa ya ibu saya marah-marah terus, kenapa ya saya marah-marah terus gitu. Padahal maksud aku tadi tuh gitu kan pengennya ibuku tuh begini, ayahku tuh begini. Tapi kenapa ketika kalau misalnya ngobrol sama saya tuh kayaknya bawaannya tuh marah-marah terus. Dan orang tua juga menyadari entah kenapa ngelihat anak itu kok kayaknya bawanya emosi terus. Apalagi banyak kasus-kasus yang terjadi nih tadi orang tuanya punya masalah, tapi dilampiaskannya itu kepada anak, bukan Oh, kepada
Jangan, Jebakan setan itu. Iya, 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 iya. Masalah jadi dari luar nyebrotnya ke anak itu salah alamat itu. betul, iya salah alamat, tapi banyak seperti itu makanya tadi saya sampaikan gitu. Jadi harus tuntaskan dulu masalah mereka sebelum permasalahan ini makin rumit. Bahkan Gitu. atau sudah rumit. Ya, jadi kayak udah kayak benang kusut, susah cari ujungnya di mana. Ngurainya bingung tuh dari mana tuh. Yaitu makanya untuk para orang tua baik yang mau menjadi orang tua, yang akan menjadi orang tua atau yang sudah menjadi orang tua ini perlu dituntaskan dulu ya masalah-masalah mereka. Inikah yang disebut motherless atau fatherless tuh ini salah satu trait-nya nggak? Ya, salah satunya begitu. Jadi ibu, sosok ibu atau sosok ayah ada di hadapan mereka, tapi mereka tidak bisa menjadi ayah, tidak bisa menjadi seorang ibu juga. Itu Yang yang baik, yang baik dan benar kali ya. baik dan benar ya menurut menurut apa sih namanya? Kan menurut pandangan setiap orang baik benarnya itu beda-beda, Mas. Nah, Relatif. intinya ya intinya mereka bisa menjadi ibu, seorang ibu atau bisa apa namanya? eh, menjalani perannya menjadi orang tua. Oh ini kalau saya lihat berarti artinya dalam tanda kutip lingkaran setan ya Bu ya. Orang tua ribut, ketrigger masalah lah, ribut, yang jadi, aduh astagfirullahaladzim, yang kena pelampiasan, yang kena sebrot malah anaknya, lah anaknya kan jadi trauma ya. Kan Iya, dia tidak tahu salah dia apa gitu ya, kasarnya mah tidak tahu salah dia apa. Traumanya ya karena mungkin katakanlah temperamental gitu kan. Entah ibu atau bapaknya nyebrot gitu kan emosinya duar kayak kayak apa? Kayak sungut naga tuh ada apinya. Wah. Nah, iya. membekas jadi trauma lah. Anaknya juga kan gak tahu apa-apa ya. Salah. Nah, itulah nanti kemudian tadi ketika si anak pengen cari komunitas, Mhm. pengen cari teman keluar, itu sudah ada lingkaran setan lagi tuh, udah mulai berisik lagi tuh kan pikirannya kata ibu tadi. Iya, Belum lagi betul. resiko di judgment. Iya, Mana masih pada bocil mah ya gimana ya? Nggak tahu, nggak paham apa namanya? Ya belum bisa menakar masalah lah ya Bu ya. Jadi betul. dia dia pengen cari bantuan keluar pun itu sebenarnya udah berisik ya Bu ya. Di Iya, pikirannya tuh ya. betul, betul. Makanya kenapa saya selalu menyampaikan kalau ingin anaknya sehat mental, tumbuh kembangnya tidak bermasalah, baik tumbuh kembang secara fisik, tumbuh kembang secara kemampuan yang harus mereka miliki dan juga perkembangan mentalnya, maka orang tuanya dulu yang harus sehat mental. Kita nggak bisa anak kita sehat mental tapi apa pengen gitu ya, tapi kitanya sendiri masih masih penuh dengan permasalahan-permasalahan kita. Nah, saya kayak ngutip tadi sedikit ngobrol sama dokter Anto, seolah-olah kita orang tua tuh pengen anaknya bersih, tapi hidup gitu kan di lingkungan yang tempat pembuangan sampah sok gimana. Kan harus keluar dulu dari situ biar anak kita memang bersih, sehat secara fisik gitu, tidak kena penyakit virus atau misalnya bakteri apapun. Contohnya begitu, kurang lebih lah. Berarti Bu permasalahannya adalah kurangnya perhatian atau attention terhadap si anak itu sendiri ya. Ya, intinya itu. Kalau Intinya itu. faktor ekonomi itu gimana Bu? Kalau misalnya karena tidak ada perhatian ke situ, karena ya katakanlah dua-duanya orang tuanya kerja gitu kan. Lah Hmm. terus gimana tuh? Ya, kayak dulu aja sebenarnya kita ya, zaman zaman saya dulu gitu kan. Atau orang tua yang dua-duanya harus ke sawah gitu kan. Tapi kenapa anaknya baik-baik aja? Gitu karena di waktu senggang mereka mereka masih ada komunikasi, mereka masih ada apa namanya kedekatan gitu kan secara emosional. Kalau sekarang walaupun sebenarnya sibuk
sesibuk apapun gitu, tapi si anak itu tetap merasa bahwa dia itu ada, dia itu disayang, dia itu diperhatikan dengan cara apapun. Kan sekarang zaman sudah semakin canggih ya, teknologi juga canggih. Misal orang tuanya, ayahnya kerja di luar kota. Nah, kalau dulu, zaman dulu, itu orang tua jauh kerja di luar kota, paling kita komunikasi lewat apa? Surat, karena belum tentu setiap rumah sudah punya fasilitas telepon. Kalau sekarang semuanya, mau yang dari kalangan bawah sampai kalangan atas, semua yang namanya handphone itu sudah jadi apa ya, konsumsi masyarakat gitu. Jadi semuanya pun pasti punya. Jadi minimal gitu kan telepon atau misalnya memungkinkan misalnya video call kan masih masih bisa itu sebenarnya walaupun tidak harus selalu mereka misalnya mendapatkan pelukan. Nanti kalau ketemu ya baru mereka mendapatkan itu. Jadi bukan yang begitu ketemu orang tuanya udah lama nggak ketemu nih sama anaknya, begitu ketemu dipeluk sebentar sudah orang tuanya sibuk lagi dengan gadget, sibuk lagi dengan dunianya dengan alasan ya saya kan kemarin kerja capek, sekarang saya pengen me time. Ya me time, tapi sekarang udah ada anak, apakah bisa me time terus-terusan gitu? Dia yang misalnya karena ada salah satu klien saya juga begitu gitu, begitu sampai di rumah gitu kan, orang tuanya datang 2 minggu sekali, tapi sampai di rumah ya asik aja main games di Orang tuanya, yang main games orang tuanya ini. orang tuanya. Oh 2 minggu sekali ketemu anak. iya begitu. Oke. Terakhir kalau gitu Bu, tips untuk para orang tua nih supaya masalah ini tidak tidak terus-menerus jadi api yang membara gitu ya. Yang kalau udah yang kena tuh bisa diantisipasi. Apa aja tuh Bu? Mhm. Sebagai orang tua ya Bu, ini dari kacamata orang tua. Ya, sebagai orang tua, jadi saya mohon gitu kan, ketika sudah menyadari bahwa diri ini gitu kan sedang tidak baik-baik saja, maka segera mencari bantuan ke tenaga profesional untuk minimal menyelesaikan dulu masalah mereka. Kalau memang misalnya masalahnya adalah masalah dengan pasangan, maka cari profesional yang memang menangani tentang couple counseling misalnya ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah mereka, jangan sampai berlarut-larut. Nah, ketika semuanya ini selesai, diharapkan mereka sudah lebih apa ya, lebih bisa berpikir positif gitu kan. Kalau misalnya anak saya, aduh kenapa-napa nih, jadi bukan emosi yang muncul, tapi lebih ke oke, saya tahu saya harus ngapain. Karena ilmu parenting itu sebenarnya sudah banyak sekali, Mas. Pasti saya yakin orang tua sebenarnya harus sudah tahu kalau menghadapin anak tantrum harusnya begini. Kalau anaknya nggak bisa ini harusnya begini. Banyak lah. Tapi ternyata kesulitan mereka ketika mereka mau melakukan itu bukannya melakukan hal yang tadi apa yang sudah mereka pelajari, tapi lebih ke arah muncul keselnya, muncul marahnya, muncul dah. Jadi pada akhirnya semuanya bubar jalan. Nah, intinya adalah sehatkan dulu mental apa kita sebagai orang tua agar apa? Agar kita bisa mendidik anak-anak kita juga lebih apa ya? Lebih maksimal ya, lebih optimal lagi dan juga apa ya? Dan intinya adalah bangun komunikasi, bangun attachment sedini mungkin. Jadi dari anak usia sedini mungkin. Jangan komunikasi atau attachment ini dialihkan atau misalnya tugasnya diberikan kepada orang lain, terutama kepada benda mati. Gitu. Itu dia dari psikolog ya Bu Tuntun Widianti, SPSI, Certified Hypnotherapist, Certified SRM Practitioner, Certified Resource Therapy Trainer and Practitioner, Certified NLP Practitioner. Bu, terima kasih sharingnya ya. Semoga jadi awareness nih, jadi warning buat orang tua di luar sana, terutama pasangan-pasangan muda ya Bu ya, yang apa Betul. namanya, dalam tanda kutip masih awam Bu. Iya, betul. Nah, ini ya kalau yang masih awam, mending konsult dulu lah gitu. Gimana caranya, jangan sampai di tengah-tengah sudah ada kejadian,
Nah, baru gitu kan. Pusing. Nah, tapi kalau sudah terlanjur jangan khawatir, jangan merasa waduh ini udah terlanjur gitu. Enggak, yang sudah terlanjur anaknya besar dan memang bermasalah dan diri sendiri juga merasa masih memiliki masalah, yuk gitu kan. Kita apa ya namanya kalau udah di benang kusut itu sehelai demi sehelai itu udah mulai diurai Diurai. lagi. Nah, gitu. Makasih banyak Bu Idi. Sampai Ya, ketemu di lain kesempatan nih. Teman-teman, saya selalu menyertakan link sosial medianya di deskripsi. Jadi kalau misalnya mau visit atau mengunjungi sosial media pembicara, cek deskripsi. Makasih Bu Idi. Sampai sama ketemu di lain kesempatan.